It's all over. Ukraine have done it. Kota Wrocław di Polandia menjadi saksi sejarah bagi tim nasional Ukraina pada 27 Maret 2024. Tim Biru Kuning berhasil lolos kembali ke fase grup Piala Eropa 2024 di tengah banyak pihak yang meragukan mereka. Keberhasilan ini penuh dengan rasa haru dan bahagia, terutama bagi negara yang telah lama dilanda kerusakan akibat serangan tank Rusia. Lolosnya mereka juga menandakan kebangkitan timnas Ukraina setelah invasi Rusia. Melalui sepak bola, mereka berpotensi memberi kejutan di Piala Eropa 2024. Februari 2022 silam, perang Ukraina-Rusia pecah. Bom-bom Rusia menghancurkan seluruh wilayah Ukraina, termasuk dunia sepak bola mereka yang terkena dampaknya. Liga utama Ukraina dihentikan. Kondisi carut-marut ini membuat sepak bola Ukraina terabaikan, terutama tim nasional mereka. Padahal timnas Ukraina tengah bersiap untuk babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2022. Di babak playoff menuju Qatar, Alexander Zinchenko dan kolega kalah dari Wales, sekaligus memupus kans Ukraina tampil di Piala Dunia. Timnas Ukraina gagal mempersembahkan hadiah bagi rakyat mereka yang menjadi korban invasi. Setelah gagal lolos fase grup Piala Dunia 2022, Federasi Sepak Bola Ukraina melakukan evaluasi menyeluruh untuk mempersiapkan agenda bergengsi lainnya dengan lolos babak penyisihan Piala Eropa 2024. Salah satu langkah penting dalam evaluasi tersebut adalah keberanian federasi mencopot pelatih mereka, Alexander Petrakov, pada Desember 2022 lalu. Petrakov dianggap gagal oleh federasi. Selain gagal membawa Ukraina ke Piala Dunia, pelatih berusia 66 tahun tersebut dianggap lebih vokal tentang politik dibandingkan fokus pada sepak bola. Petrakov bahkan sempat didenda oleh UEFA karena menyuruhkan rakyat Ukraina untuk berperang dan mengangkat senjata. Pada Juni 2023, Federasi Sepak Bola Ukraina mengangkat legenda mereka, Sergei Rebrov, sebagai pelatih baru. Ia ditunjuk dengan target membawa tim Biru Kuning lolos putaran final Piala Eropa 2024. Mantan pelatih Dinamo Kiev ini dianggap mampu membangkitkan mental timnas Ukraina, mirip dengan apa yang dilakukan Andriy Shevchenko di Piala Eropa 2020. Meski minim prestasi, Sergei Rebrov dianggap sebagai legenda yang dihormati oleh para pemainnya. Ex-pemain Tottenham Hotspur tersebut merupakan sosok tepat untuk mengembalikan mental skuad Ukraina pasca terpuruk di babak playoff Piala Dunia 2022. Tuah Sergei Rebrov perlahan terbukti. Sejak laga debutnya, sang pelatih mampu menahan imbang timnas Jerman di markas sendiri. Bahkan mereka nyaris menang jika Jerman tak mencetak 2 gol di menit-menit akhir. Performa apik timnas Ukraina di bawah Sergei Rebrov tak berhenti sampai di situ. Di babak kualifikasi Piala 2024, Artem Dovbyk dan kawan-kawan juga berhasil menahan imbang Italia dan Inggris. Hal tersebut seolah membuat Ukraina menjadi momok menakutkan untuk menjegal langkah tim unggulan. Ukraina awalnya dianggap tak bisa lolos ke Euro 2024. Kesempatan terakhir lewat jalur playoff pun tak disia-siakan. Bosnia-Herzegovina dan Islandia sebagai lawan di 2 laga penentuan berhasil ditaklukkan berkat kecerdikan sang pelatih dan skuad asuhannya. Sergei Rebrov berhasil membayar kepercayaan yang diberikan federasi dengan mewujudkan targetnya lolos ke Jerman. Euforia dan sukacita para pendukung Ukraina juga menjadi hadiah istimewa bagi rakyat Ukraina yang telah lama menjadi korban perang. Salah satu kunci kesuksesan Sergei Rebrov dalam membawa Ukraina lolos ke Piala Eropa 2024 adalah kemampuannya memanfaatkan performa para pemain secara optimal. Skuad Ukraina saat ini dianggap sebagai generasi emas. Para pemain inti mereka banyak mendapat menit bermain secara reguler bersama klubnya masing-masing. Di bawah Mistar, Sergei Rebrov punya kiper terbaik bernama Andriy Lunin. Performa gemilang Lunin di Real Madrid musim ini menyita perhatian publik Santiago Bernabeu sepanjang musim 2023-2024. Di lini belakang, ada beberapa pemain yang bermain di Premier League seperti Ilya Zabarny serta Vitali Mykolenko. Penampilannya cukup impresif bersama Everton asuhan Sendais musim lalu. Di lini tengah ada Alexander Zinchenko. Meski biasanya bermain sebagai bek kiri, Zinchenko kerap diplot Sergei Rebrov sebagai gelandang. Sementara di lini serang ada Artem Dovbyk, top scorer La Liga musim 2023-2024 dari Girona.
Pemain berusia 26 tahun tersebut diharapkan mampu menunjukkan kualitasnya di pentas Eropa. Selain itu, ia didukung oleh rekan satu tim di Girona, Viktor Sigankov, yang dikenal sebagai pemain sayap cepat dan produktif. Mikhailo Mudryk tentu tak boleh dilupakan dengan kontribusi besarnya bagi timnas Ukraina. Apalagi, ia menjadi penentu kemenangan atas Islandia di babak playoff yang memastikan tim biru kuning tampil di Jerman. Ukraina juga punya pemain berpengalaman lain seperti Andriy Yarmolenko, Ruslan Malinovsky, dan Roman Yaremchuk. Skuad generasi emas Ukraina punya potensi menjadi kuda hitam di Piala Eropa 2024. Mereka berada di grup yang relatif seimbang. Oleksandr Zinchenko dan kompatriot tergabung di grup E bersama Rumania, Slowakia, dan Belgia. Dilihat dari kualitas pemain, Belgia menjadi lawan berat bagi Ukraina. Timnas Belgia yang dilatih oleh Domenico Tedesco juga belum terkalahkan sejak babak kualifikasi. Secara perhitungan, peluang Ukraina untuk lolos terbuka lebar. Mereka diunggulkan menjadi pendamping Belgia ke babak berikutnya. Selain itu, Sergei Rebrov juga bertekad setidaknya mengulangi pencapaian Andriy Shevchenko ketika Piala Eropa 2020 saat membawa Ukraina melaju hingga perempat final. Ia berharap bisa menciptakan sejarah baru dengan melampaui pencapaian tersebut. Kesuksesan Ukraina lolos ke Piala Eropa 2024 bukan hanya sebagai hadiah bagi rakyatnya, namun menandai kebangkitan sepak bola Ukraina. Dengan skuad yang dimiliki saat ini, Ukraina akan menanti tuah dari tangan dingin sang legenda di Piala Eropa 2024.